Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membicarakan topik yang menurut saya sangat penting, tapi banyak yang menyepelekan ya. Topik ini bernama money management ya, dimana ketika kita masuk di dalam kripto yang sepertinya kita sudah tahu semua ya bahwa market di kripto itu adalah market yang sifatnya serba kemungkinan ya, probabilitas, nggak ada yang pasti. Betul, jika banyak yang sukses di kripto, itu betul banget. Kemudian banyak sekali orang-orang yang dulunya bisa dianggap tidak punya apa-apa, kemudian sampai bisa beli apapun, itu juga banyak. Tapi juga nggak kalah banyak teman-teman yang tadinya punya apapun sampai habis semuanya gara-gara kripto. Nah, kita masuk ke poin keduanya ya. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya adalah tidak punya money management yang bagus ya. Tidak punya keuangan yang sehat. Oke. Nah, kebanyakan trader itu biasanya menyepelekan yang dinamakan money management. Oke. Jadi di dalam pengambilan posisi koin yang dibeli, koin yang di open posisi entah itu long atau short, itu kita harus punya persentase risk management di dalam money management itu sendiri. Oke. Nah, di sini teman-teman yang akan kita bicarakan. Jadi saya sendiri sudah mempraktekkan ya, di mana saya menggunakan jurnal trading untuk money management di sini yang semua itu membuat trading saya tiap harinya itu punya plan yang jelas. Ketika saya take profit, kenapa bisa take profit itu saya tahu. Kemudian ketika saya dapat SL, kena SL, saya juga tahu tuh ya salahnya ada di mana. Oke, koin-koin apa saja yang kena SL, yang dapat TP dan seterusnya. Ya, di sini kita akan membicarakan hal itu. Oke, nanti di belakang saya kasih bonus trading journal template ya. Di sini, nah ini ya. Di sini simple aja ya. Sebenarnya money management kita bisa buat dari spreadsheet ya, atau Microsoft Excel juga bisa. Nah, di dalam trading crypto itu ada dua tempat ya. Ada apa ya? Saya menyebutnya dua kamar lah. Jadi yang pertama ada spot trading, ada yang kedua adalah future perpetual trading ya. Di sini ini adalah dua tempat yang berbeda gitu ya. Cara menjalankannya itu berbeda. Nah, kita bahas dari walletnya dulu ya. Di sini mungkin saya gedein dulu jadi biar kelihatan lah ya, 18 ya. Jadi sebelum uh, kita kita masuk ke tradingnya, kita harus tahu berapa equity atau orang menyebutnya gampangnya modal lah ya. Berapa sih modal yang kita punya, duit yang kita punya untuk uh, trading gitu ya, masuk ke dalam kripto. Sebentar. Nah, di sini teman-teman ya, di sini let's say ini cuma perumpamaan aja ya, cuma perumpamaan aja. Di sini eh, misalnya teman-teman punya wallet ya, total equity-nya misalkan total equity itu let's say $1.000 ya. $1.000. Oke. Nah, di sini teman-teman itu ada tiga model trader ya. Saya menyebutnya tiga model trader yang memiliki caranya masing-masing ya. Di sini saya sudah pernah share di grup saya. Mana ya? Nah, ini dia. Oke. Jadi model pertama itu adalah agresif ya, di mana ketika dia punya equity, dia akan membaginya 60-40. 60 untuk spot trading, 40 untuk future trading gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah middle trader ya. Dia agresif iya, konservatif iya. Jadi pembagiannya itu masih lumayan gede di dalam future,
spotnya juga pastinya lebih besar. Nah, sedangkan yang ketiga adalah konservatif trade ya, di mana bagian spotnya itu sangat besar ya, melampaui jauh daripada future spotnya. Oke. Nah, jadi pembagiannya di sini, let's say di sini saya menganggap teman-teman yang konservatif lah ya. Berarti kalau teman-teman itu punya total equity $1.000, $1.000 gitu ya. Bentar. Sorry. Ini 1.000. Oke. Di sini let's say teman-teman punya $1.000 lah ya. Nah, maka di sini teman-teman, kalau teman-teman menjadi seseorang trader yang konservatif, maka di sini teman-teman harus membaginya. Di sini ada spot, di sini ada future, ya. Oke. Nah, berarti spotnya itu $900, kemudian future-nya $100. Oke. Nah, di sini ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Dari $1.000 ini kan berarti total $1.000 ya, karena diambil dari sini ya. Nah, spot itu kita benar-benar beli koinnya ya. Jadi misal teman-teman beli Ethereum gitu ya, ya udah teman-teman benar-benar beli koin tersebut. Oke. Sedangkan future itu sifatnya bukan beli koin. Future beli kontrak ya. Spot itu cuma satu arah, jadi hanya bisa mengharapkan harga sebuah koin itu naik, baru kita bisa cuan. Sedangkan future itu bisa dua arah. Kita bisa mengharapkan harga koin itu naik dengan mengambil posisi long atau buy, atau kita mengharapkan harga koin itu turun dengan kita mengambil posisi short atau sell gitu ya. Itu bedanya ya. Kemudian kalau di spot itu nggak ada leverage, sedangkan di future itu ada leverage ya. Mungkin contohnya kayak gini lah ya. Ini saya lagi running future. Nah, ini saya main di future, di mana saya bisa memilih nih leverage-nya sampai maksimal 75 kali. Nanti di lain waktu saya jelasin lah tentang leverage di future ya. Nah, di sini spot jatahnya 900, kita balik ke money management ya. $900 ini ya, itu dipecah lagi teman-teman ya. Dipecah lagi menjadi beberapa bagian ya. Kalau saya di sini 75% dari total aset spot itu saya belikan BTC. Jadi jatahnya di sini 75%, sisanya berapa? 25%. Ya. Berarti di sini saya beli BTC. Ya, wajib. Oke? Wajib. Oke. Jadi setelah teman-teman sudah punya BTC, 25% sisanya, sizingnya ini, terserah teman-teman mau beli, misalkan dari 25% ini teman-teman beli 1 ETH, 2 misalkan nih, 2 Solana, 3 XRP, 4 kemudian apa ya, mungkin Sui ya, 5 Ondo misalkan, 4 6 ya, 6 misalkan cukup 5 koin lah ya. Cukup lah, 5 koin ini cukup. Nggak usah banyak-banyak, kan jatahnya 25%. Nah, berarti di sini ini kan 75%, itu berarti sekitar berapa ya? Coba kita hitung ya. Kita hitung. Di sini berarti 75% kali 900. 675, berarti ini jatahnya, ini saya pindah dulu ya. Ini jatahnya berarti $675, sedangkan yang ini sisanya berarti kan 900 dikurangi 675 ya. Berarti 225. Oke, ya. Oke, nah ini 2. Udah ketemu ya. Jadi di sini teman-teman, ini 225 dibagi 5. Ya, atau terserah lah dibagi berapapun, pokoknya jatahnya 25% ini cuma untuk altcoin ya. Koin-koin selain BTC. Kenapa seperti itu? Karena ketika harga koin itu turun,
Kenapa kok jatahnya besar sekali Mas BTC? Karena ketika harga koin itu turun, misalkan ETH lagi koreksi, Solana lagi koreksi, dan seterusnya, yang memberikan backup portfolionya teman-teman adalah yang BTC-nya. Oke? Karena dari segi jangka panjang, spot itu jangka panjang teman-teman, BTC itu bisa dibilang tidak pernah turun. Ya, kalau nggak salah saya pernah bikin update-nya tentang BTC, weekly-nya BTC itu bahkan nggak pernah turun. Jadi di sini teman-teman, itu BTC lah yang memberikan backup untuk kesehatan portfolio kita. Saya pernah ya beli 5 koin ini, dan waktu itu kalau nggak salah Solana lagi turun, XRP lagi tidur, pokoknya banyak lah yang lagi turun, tapi portfolio saya lagi hijau. Kenapa bisa hijau? Karena saya mayoritas pegang BTC. Bahkan ketika saya bikin video ini, saya nggak pegang altcoin sama sekali. Ya, saya sudah exit full dari altcoin, saya tinggal pegang BTC doang. Ya, jadi udah deh, pokoknya pegang BTC paling banyak itu paling aman. Ya, masalah teman-teman mau beli altcoin apapun bebas. Yang pasti porsinya jangan banyak-banyak. Nah, yang saya lihat dari kejadian-kejadian yang ada, kebanyakan mereka yang rungkat, ya rungkat dari trading, bahkan di spot itu rungkat. Kalau di future, saya rasa rungkat bisa lah, bisa dimaklumi, bukan dimaklumi ya, apa ya bahasanya ya, wajar gitu ya, karena di future itu high risk ya, high risk high return. Sedangkan di spot itu jangka panjang, tapi jangka panjang teman-teman di spot beli Wave, beli Pinat, terus beli Fartcoin, beli apa lagi ya? MOG, beli MOD nih. MOG, beli Mudeng, beli apa lagi? Banyak lah koin-koin memes yang secara fundamental udah jelas gitu loh. Kalah jauh dari koin-koin yang kayak sekarang, yang ini yang saya listing ini gitu loh. Jadi maksud saya di sini, ketika teman-teman itu punya apa ya, ibaratnya koin yang disimpan dan koinnya nggak jelas sampai teman-teman nggak baca white papernya, fundamentalnya nggak tahu, ya kalau pada akhirnya teman-teman itu rungkat di spot lagi, menurut saya wajar gitu loh, karena yang dibeli adalah sesuatu yang bahkan teman-teman nggak tahu, gitu ya. Jadi ini yang pertama. Nah, baru kita masuk ke topik feature ya. So di feature gitu ya, di feature itu di sini kita punya $100 ya. Nah, $100 equity di feature itu berarti teman-teman tidak boleh lebih dari 1% risk untuk setiap posisinya. Oke? Let's say teman-teman kalau mungkin sudah advance, bolehlah 3% ya. Boleh. Fine gitu ya. No problem. Jadi setiap posisi 1-3%. Nggak masalah gitu lah. Oke-oke aja, oke-oke aja. Tapi yang harus teman-teman ingat, di sini ada resiko. Gitu ya. Kenapa sih kok nggak boleh lebih dari 1%? Kenapa sih kita nggak all in aja full margin langsung satu posisi $100? Oke. Nah, di sini saya kasih contoh. Teman-teman punya $100, kemudian teman-teman ambil long position untuk koin misalkan ETH dengan margin $100. Oke. Nah, ini dia. Dengan margin $100. Nah, kebanyakan dari seorang trader itu adalah memikirkan ini $100 kalau kita pakai leverage ya. Misalkan ini saya masuk ke ETH deh. ETH, mana ETH ya. Nah, ini kalau saya pakai Bitget, kita pakai mainnya di leverage 100 kali, berarti kenaikan 1% itu kita udah dapat 100% ROI. Ya. Nah, sedangkan orang itu pasti mikirnya, wah berarti kalau naik 1% aja, $100 jadi $200. Betul nggak? Ya kan? Kan sorry. Iya, betul. Dapat $200. Jadi $200, bukan dapat $200. Karena 2 kali lipat toh. Nah, itu kalau naik. Kalau turun gimana? Kalau turun, ya habis jadi 0. Besoknya mau trade lagi nggak bisa. Ya toh?
yang itu membuat teman-teman udah nggak survive. Ya, itu kenapa di di chart saya itu saya kasih quote patience, survive, and grow. Karena tugas trader itu bukan sekedar profit, bukan survive gitu ya. Kalau saya itu punya challenge pada diri saya, 1 tahun ke depan ketika pertama kali saya depo, ketika saya pertama kali masuk ke market, let's say saya masuk $1.000, 1 tahun ke depan saya nggak boleh depo lagi. Kalau 1 tahun itu lulus, nggak depo sama sekali, survive, berarti tahun kedua kita tinggal konsisten dan disiplin aja. Nah, kebanyakan yang kita pikirin itu adalah keuntungannya dulu. Kita nggak mikir kalau kena stop loss gimana. Ya toh? Kalau tiba-tiba marketnya down gimana? Kalau kejadiannya kayak bulan Februari sama Januari ketika Donald Trump speak tentang tarif gimana? Tiba-tiba market ancur-ancuran terjun ke bawah semua gimana? Itu yang harus kita pikirkan. Itu kenapa kalau kita pakai margin risk 1%, berarti teman-teman, ya logikanya, 1 kali entry itu $1. Ini metode pertama yang langsung pakai sizing USDT-nya, gitu ya, $1. Oke? Jadi ini kalau $100, misal di sini kena SL. Besok ambil long Solana misalkan. $1 lagi. Ya. Artinya ini misalkan TP, ya. SL berarti minus 1. Ya, di sini DP anggap aja 1:1 lah. Ya, nggak usah maruk dulu. Oke, anggap aja 1:1. Saldo kita tetap nih $100 masihan. Terus besoknya lagi kita ambil long apa? Misalkan XRP misalkan. Ya, $1 lagi. Ya, $1 lagi nih. Ternyata di sini TP, ya. TP-nya TP max lagi. Misalkan 1:3, dapat $3. Artinya ini nambah lagi, gitu kan? Yang kalau kayak gini pasti mikirnya gini nih. Kalau $1 terus, kapan kayanya mas, gitu kan? Kapan growth-nya mas? Nah kebanyakan tuh dipikir di situ dulu, nggak dipikirin kalau kita masang full margin, survive-nya gimana? Nanti kalau kena SL gimana? Ya, fine. Kalau teman-teman mungkin lebih ke aliran misalkan no SL gitu ya, nggak pakai stop loss. Oke. Tapi siap nggak teman-teman hedging, averaging down untuk menutup floating minusnya? Oke? Misal nih teman-teman saya nggak pakai SL mas, biarin deh. Saya averaging aja, bahasanya AVG-an gitu ya, averaging. Fine, nggak masalah. Selama siap untuk average. Tapi kalau equity-nya nggak ada gimana? Ya toh? Jadi 1% risk itu boleh gitu ya, sangat bagus, sangat sehat. Ini cara pertama. Cara kedua adalah pakai sizing risk ya. Kalau ini tadi USDT sizingnya, sekarang kita pakai sizing coin ya. Sizing coin ini adalah metode kedua. Pertama tadi itu bagus, kedua juga bagus. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya pakai yang USDT sizing aja. Jadi ya modal saya $100 berarti $1. Tapi kalau sizing itu enggak. Nah, misalkan nih let's say saya saya pakai koin mana ya? Misalkan saya cariin PP deh ya. PP nih. Kebetulan lagi saya incar juga untuk spot. Nah, di sini teman-teman, misal nih kita entry posisi long di sini tadi ya kemarin ya. Nah, di sini kalau sizing coin itu bisa dihitung dari trading view langsung. Let's say di sinilah ya. Nah, kemudian SL di sini. Kita ambil bawahnya support yang belum pernah di-touch ya. Jadi kemungkinan di-touch sangat kecil. Oke. Nah, di sini kita tinggal buka long position ini di sini ya. Kita tinggal klik 2 kali gini. Nanti di sini input. Nah, masukkan modalnya teman-teman di sini. Misalkan tadi kan $100 ya, 100 ya. Terus di sini margin risk-nya 1% aja, tulis 1. Nah, kemudian langsung klik OK. Nanti di sini muncul nih angkanya berapa. Ini ada ya, KTI ini. Ya udah, berarti tinggal masukin sizing-nya di dalam entry posisi. Jadi mengikuti
apa ya, sizing koin. Jadi di sini membahasakannya itu beli koinnya, bukan pakai dolarnya. Ya, jadi yang dihitung koinnya, bukan lagi dolar. Dan ini sifatnya dynamic, ya. Dua-duanya tetap pakai 1% semua, ya. Bahkan teman-teman, ya, nanti saya perlihatkan ya trading jurnal saya. Itu di awal saya backtest itu cuma 0,1 dolar. Padahal saya punya kesempatan 30 dolar per posisi. Ya, 0,1 dulu, 1 dolar dulu, 2 dolar dulu, 3 dolar dulu, 5 dolar dulu, sampai pada akhirnya tiap posisi naik berdasarkan skill dan pengalaman. Oke. Nah, di sini saya sudah menyediakan trading jurnal template ya. Ini teman-teman silakan pakai aja, linknya nanti saya kasih di deskripsi. Nanti tinggal make a copy gitu ya. Itu teman-teman di sini tinggal mengisi aja kapan tradingnya, pairnya apa, koinnya, marginnya berapa, nanti posisinya ambil apa, sumbernya dari mana, statusnya take profit, stop loss, ini tinggal pakai aja ya. Nih, ini udah termasuk rumusnya ya, apa formula dari spreadsheet. Jadi udah hitungan otomatis lah, gitu ya. Jadi ini penting banget teman-teman ya. Ini salah satu alasan gitu ya, mengapa wallet saya itu dari angka yang saya menurut saya ya itu angkanya kecil gitu ya, itu bisa growth. Padahal saya entry-nya cuma 1 dolar, 2 dolar awalnya. Ya. Jadi nggak ada rumus. Ini kita ngomongin future ya. Future itu high risk, high return. Karena tadi itu ada leverage gitu ya, dan dua arah. Bisa long, bisa short. Jadi di sini kita berbicara itu bagaimana cara kita survive ya. Ini saya tunjukin awal-awal saya bikin jurnal itu cuma 5 dolar, 5 dolar nih. Ya, 5 dolar, 5 dolar. Lihat, keuntungannya juga kecil-kecil. Padahal ini posisinya saldo saya sekitar 3 ribuan dolar awal-awal itu. Itu untuk 1% kan sebenarnya saya punya kesempatan 30 dolar ya satu posisi. Ini saya pakai 5 dolar, 10 dolar, 5 dolar, 5 dolar, 3 dolar juga ada, 9 dolar, 1 dolar juga ada, dan seterusnya. Ya, ketika saya lose ya, kena stop loss di sini, saya masih bisa trading dan mendapatkan keuntungan. Lihat. Jadi ini template yang sama yang ada di sini ya. Jadi di sini teman-teman dengan adanya money management, portfolio spot tradingnya aman, portfolio future tradingnya aman. Ya. Jadi silakan digunakan template-nya, semoga bermanfaat. Begitu juga dengan video ini, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.